Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dani Sumadilaga selaku Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Pak Danis, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk CNBC Indonesia. Dan kita sudah tepat berada di tempat nanti kita akan melaksanakan upacara 17-an. Ya, ini depan lapangan upacara. Oke, luar biasa sekali Pak. Ini sudah terbentuk dan progresnya mungkin hampir rampung ya Pak ya? Sudah 95% lebih. Sudah lebih dari 95%. Ini udah perapian, bahkan ini adalah kegiatan-kegiatan untuk persiapan upacaranya, pelaksanaan upacaranya. Kalau prasarananya sudah siap semuanya. Sudah siap ya? Ya. Nah ini kan ada Istana Negara, belakang Istana Garuda. Kalau Istana Garuda sendiri kesiapannya saat ini sebelum 17-an ini seperti apa Pak Danis? Sudah, jadi Istana Garuda ya tolong dibedakan. Kalau di depan adalah Istana Negara, jadi Presiden sebagai kepala negara. Kalau di belakang Istana Garuda itu Presiden sebagai kepala pemerintahan. Nanti tanggal 12 itu sudah siap digunakan untuk pertama kali menjadi rapat sidang kabinet menteri di kantor Presiden itu. Pada hari Senin nanti ya? Pada hari Senin nanti. Ya. Nah kalau terkait dengan infrastruktur lain ya Pak, kesiapannya sebelum 17 Agustus nih sampai sejauh ini progresnya seperti apa Pak Danis? Jadi kita ini adalah berada pada tahap 1 pembangunan jangka panjang IKN ya dari tahun 2022 sampai 2024. Masih ada kelanjutannya nanti 2025, 2029 sampai 2045. Secara rata-rata pada saat ini progres kita itu sudah lebih dari 90%. Jadi infrastruktur dasar, konektivitas, jalan tol, bendungan, dan lain-lain, serta kantor pemerintah, kantor presiden ini secara keseluruhan dengan fasilitas pendukung lainnya sudah lebih dari 90%. Lebih dari 90% Iya. Iya. Nah tadi kan ada menyebut terkait dengan kalau air dan listrik sendiri Pak, ini kan dasar sekali Pak. Apakah sudah ready nih Pak? Sudah. Jadi air ini sudah masuk ke dalam persil-persil, ke kantor presiden, ke kantor-kantor, ke apartemen, sudah masuk. Nah sekarang kita sedang tahap lagi pengujian agar betul-betul certified untuk diminum ya. Kita sendiri sudah melakukan, Kementerian PUPR menguji, tapi nanti kita akan mengundang pihak ketiga ya untuk melakukan sertifikasi tersebut misalnya dengan Sukovindo dan sebagainya untuk memastikan itu layak minum, itu dari sisi air ya. Kemudian dari sisi listrik, PLN kan sudah menyiapkan sesuai dengan konsepnya 50 megawatt. Dan sekarang untuk 17 Agustus sudah siap digunakan sebesar 10 megawatt. 10 megawatt sudah siap. Dan terkait konektivitas Pak Danis, Ya. infrastruktur telekomunikasi sudah sejauh apa kesiapannya Pak? Saya sudah dapat informasi ya bagaimana pihak Telkom menyiapkan pemancar-pemancar penguat ya, kemudian juga dari Bakti itu sudah menambah sekitar IKN saja di 15 titik untuk membantu proses atau pemanfaatan internet untuk kegiatan 17 Agustus ini. Dari sekian banyak Pak, ini kan sudah hampir rampung 90, ada juga yang sudah 100% Pak Danis. Dari sekian banyak hal ini Pak, tantangannya seperti apa sih Pak? Gitu. Banyak tantangannya ya. Kalau akhir-akhir ini sebulan 2 bulan kemarin kan cuaca ya. Jadi karena kita sedang tahap finishing seperti pengaspalan dan sebagainya, memang kita sedikit banyak terganggu atau terhambat oleh proses cuaca. Bahkan kalau pekerjaan di luar sana yaitu pekerjaan penyiapan bandara itu kita behind schedule ya karena hujannya cukup lebat. Tapi yang lain-lain saya kira tantangan-tantangan ini justru menjadi semangat kita untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Kita atasi lah, itu biasa. Ya. Nah, cara mengatasinya gimana sih Pak Danis? Kalau cuaca kita diantaranya kan dibantu oleh BNPB, BMKG, itu melakukan dan Angkatan Udara melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi itu, memindahkan. Ya sehingga at least kita bisa bekerja dengan waktu yang cukup dan lebih baik. Oke, terakhir Pak Danis, kalau misal mobilisasi terkait dengan mobilisasi transportasi dan kendaraan di sekitar IKN ini terutama untuk persiapan 17-an nanti ini seperti apa Pak Danis? Pada intinya itu tidak ada kendaraan pribadi. Ya, pemerintah melalui Setnek dan Setpres sudah mengatur akan digunakan bis-bis shuttle berputar sehingga betul-betul bisa meningkatkan kelancaran transportasi yang ada di sini. Selain itu juga Kementerian Perhubungan sudah akan mencoba automated rail transit, ya, kemudian ada bus-bus shuttle, electric bus shuttle juga yang akan dimanfaatkan untuk ini. Paling tidak itu sebagai uji coba menunjukkan
suatu proses yang baru untuk transportasi yang lebih efektif dan efisien. Oke, baik Pak Danis, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan untuk CNBC Sama-sama. Indonesia. Sukses dan sehat selalu Pak, lancar selalu ya Pak ya. Baik. Dan begitulah pemirsa perbincangan saya bersama Bapak Danis Sumadilaga selaku Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, CNBC Indonesia, Beyond Business.